Di rumah ada berapa orang? Cuma ada satu anak laki-laki, lagi sekolah di luar negeri. Biasanya gajimu berapa? Nggak banyak, cuma beberapa digit. Cukup buat hidup, kadang masih bisa kasih anak uang jajan tambahan. Tuan Lu, kalau nggak salah, jam tangan Anda itu edisi terbatas Patek Philippe. Kopi ini juga Blue Mountain Pour Over termahal di kafe ini. Pengamatanmu teliti juga. Orang di bidang kami memang andalannya ya kejelian baca situasi. Penampilan Anda dari atas sampai bawah ini, nilainya nggak mungkin kurang dari 6 digit. Maaf, saya bukan sengaja membohongi Anda. Sebenarnya saya dipaksa anak saya datang ke sini. Saya sama sekali nggak mau ikut kencan buta. Di sana sekarang sudah jam 3 pagi, ya. Nggak tidur malah bikin report ayahmu. Pak Lu, saya baru cek rekaman CCTV di bawah gedung kantor Anda. Satu lantai itu cuma lampu ruang Anda yang nyala. Anda mau hidup seumur hidup sama kerjanya? Dasar bocah kamu. Belajarmu di luar negeri sudah benar belum? Sekarang malah ngatur ayahmu. Pokoknya saya nggak peduli. Kafe Xingyao di selatan kota. Sudah saya atur buat Anda. Besok jam 2 siang. Anda wajib datang. Saya juga sama. Anak saya bilang saya terlalu buruk soal ngurus anak, makanya ngotot nyuruh saya keluar cari pasangan. Bu, yang dikenalin Bibi Zhang ini orangnya baik, bisa masak, nggak merokok, nggak minum. Coba lihat dulu saja. Nggak mau. Bu, anggap saja Anda kesana buat cobain tiramisu di kafe itu buat kami. Katanya kualitasnya asli banget. Berarti kita senasib, ya? Lucian, maksudmu apa? Kencan buta sama aku, tapi malah ketemu perempuan lain. Umur sudah segini masih main dua kaki nggak tahu malu, ya? Saya nggak kenal Anda. Sok pura-pura apa? Bukan anakmu yang ngajak aku ke sini. Aku kasih tahu ya, kalau mau nikahin aku bukannya nggak bisa, tapi uang lamaran di bawah 5 juta nggak usah dibahas. Nona, ini bukan kencan buta. Ini namanya jual diri pasang harga terang-terangan. Dari mana datangnya Tante Kere begini? Memangnya pantas duduk di sini? 5 juta? Coba bercermin dulu. Foundation di wajahmu kalau dikerok juga cukup buat pesta tembok. Sok jadi sosialita. Satam, seret perempuan gila ini keluar. Mulai sekarang jangan biarkan dia menginjakkan kaki lagi di tempat ini. Ternyata kita sama-sama salah orang. Karena kita sama-sama punya kesulitan, bagaimana kalau kita menikah kontrak? Kita nikah kontrak 3 tahun. Saya akan menghormati keinginanmu, dan sama sekali nggak akan ikut campur kehidupan pribadimu. Ini terlalu mendadak. Aku harus pikir-pikir lagi. Aku nggak bisa menganggap pernikahan sebagai main-main. Menikah? Menikah apa? Halo, Paman. Saya Zhou Yushuan. Kamu salah paham. Anak muda memang antusias sekali. Halo, saya Lucian. Paman Lu, tadi saya sepertinya dengar kalian bicara soal menikah. Kamu ini ikut ribut apa sih? Paman Lu, ibu saya itu mulutnya tajam, tapi hatinya lembut. Kelihatannya kuat, padahal sebenarnya gampang luluh. Pinggangnya kurang bagus, dia nggak bisa berdiri lama, juga nggak tahan makanan yang terlalu pedas atau terlalu dingin. Tolong lebih pengertian sama dia. Tenang, saya akan begitu. Wah, bagus sekali. Paman Lu, di tempat Anda memungkinkan kan? Sekalian saja hari ini ibu saya pindah ke sana, biar kalian bisa cepat membangun perasaan. Kebetulan saya bawa mobil, bagasinya kosong. Sekarang juga saya bisa bantu bawa barang paman ke sana. Bu, plester sakit pinggang Anda sudah saya masukkan semua. Bu, foto-foto si kecil sudah aku taruh di tas Anda. Kalau kangen tinggal lihat saja. Nggak usah bawa sebanyak ini. Aku juga bukan nggak bakal pulang lagi. Bu, pegang uang ini. Kalau sudah tinggal di rumah orang, jangan bikin diri sendiri menderita. Kalau dia berani bersikap nggak enak ke Anda, langsung telepon saya. Iya, sudah tahu. Kamu sama Lily di rumah yang baik, jangan bikin aku khawatir. Silakan duduk saja. Ini kamu yang masak? Sekalian saya buat. Nggak tahu cocok atau nggak dengan seleramu. Di perjanjian kayaknya nggak ada tertulis kamu harus masak buat aku kan? Di perjanjian juga kayaknya nggak ada larangan suami masak buat istrinya. Tapi karena kita sudah tinggal bersama, aturannya harus dibicarakan dari awal. Sewa, listrik, dan air. Kita bagi 2. Pekerjaan rumah juga dibagi rata. Lain kali gantian aku yang masak buatmu. Nggak masalah. Semuanya ikut maumu. Kamarnya di atas. Sudah saya rapikan. Spray dan sarung selimutnya juga baru diganti. Malam ini, saya tidur di ruang tamu dulu. Presiden Lu, ada masalah di perusahaan. Presiden Lu, 3 perencana inti di divisi pemasaran pindah kerja secara bersamaan. Peluncuran produk baru tinggal 3 hari lagi. Dan mereka pergi di saat seperti ini. Bukan cuma pergi, mereka juga membawa semua draft ke perusahaan lawan. Bahkan rencana cadangan di komputer pun dihapus bersih. Kita sudah menggelontorkan 500 juta untuk proyek ini. Sama sekali nggak boleh gagal. Bagaimana kata perusahaan berencana lain? Kami sudah menghubungi beberapa perusahaan perencana papan atas di industri. Tapi jadwal mereka penuh semua, sama sekali nggak ada yang berani ambil. Terus cari dengan biaya berapapun. Bahkan kalau harus bayar 10 kali lipat. Dalam 3 hari harus ditemukan orang yang bisa mengambil alih. Dan satu lagi, awasi ketat orang-orang itu untuk saya.
Baik, Presiden Lu. Ada apa? Dari tadi kamu belum mulai makan? Nggak cocok di lidah ya? Ada urusan mendadak di perusahaan. Aku benar-benar nggak nafsu makan. Wajahmu pucat sekali, perutmu kambuh ya. Penyakit lama, nanti juga reda sendiri setelah lewat sebentar. Sesibuk apapun, tetap harus makan. Lambung itu punya kamu sendiri. Kalau rusak, nggak ada yang bisa menanggung buatmu. Duduk saja, istirahat dulu. Makan selagi hangat. Kalau perutmu sudah hangat, baru ada tenaga buat menyelesaikan masalah. Semangkuk mie ini anggap saja aku berutang budi padamu. Waktu itu kamu yang masak, kali ini aku yang bikin mie. Kita impas. Minum obat dulu. Penyakit lambung paling bahaya kalau sering kambuh. Selama sakit bertahun-tahun, kamu orang pertama yang menyiapkan obat buatku. Dulu kalau sakitnya parah, aku selalu menahannya sendirian. Penyakit lambung itu 3 bagian diobati, 7 bagian dijaga. Mana bisa asal begini? Mulai sekarang, tiap pagi aku akan ingatkan kamu minum obat. Nah, sekarang kelihatan jauh lebih segar. Transformasi industri tradisional itu benar-benar susah setengah mati. Dan ini justru jadi pola yang paling ngetrend di pasar sekarang. Ini bukan soal tren. Ini bentuk kesombongan terhadap pasar. Dan juga positioning yang benar-benar kacau. Maksudmu? Target pasar minuman premium itu menghargai warisan nilai dan pengakuan identitas. Yang mereka minum bukan sekadar alkohol, tapi nilai yang terakumulasi oleh waktu. Tapi ada juga yang bilang iklan yang ramai begini lebih membumi. Kalau logika murahan dan hingar-bingar buat jual minuman bersoda kelas bawah dipakai untuk menjual alkohol premium, ekspektasi psikologis konsumennya jadi benar-benar kacau. Kamu paham soal beginian juga? Lumayan. Aku pernah memimpin tim dan menang beberapa penghargaan emas internasional. Sebenarnya, mau jual apapun, logika dasarnya tetap sama. Presdirlu, data prapenjualan online kita anjlok 80%. Pihak distributor sudah dihubungi? Distributor utama wilayah Tiongkok Utara baru saja kirim pemberitahuan. Kalau dalam 3 hari mereka belum lihat proposal kita, mereka akan langsung putus kontrak. Aku mengerti. Kamu tenangkan dulu pihak distributor, aku akan cari jalan. Berikan semua data produk kalian, termasuk laporan analisis para pesaing. Shuyun, kamu mau apa? Aku akan bantu kamu membalikan keadaan. Siapa yang di samping Presiden Lu itu? Pakainya kayak ibu-ibu sekali. Jangan-jangan pegawai baru bagian kebersihan. Paling cuma kerabat miskin keluarga Presiden Lu yang numpang hidup di sini. Jangan dipikirkan. Akhir-akhir ini, tim pemasaran memang sedang kacau. Presiden Lu, ini siapa? Halo, saya Shen Shuyun. Kami ini mengerjakan pemasaran trendy paling mutakhir. Di usia seperti dia, jangan-jangan pakai ponsel saja tidak bisa. Nona Shen punya pengalaman perencanaan yang sangat kaya. Saya sengaja mengundangnya untuk membantu. Presiden Lu, tenang saja. Paling lama 3 hari, saya jamin akan menyerahkan proposal yang sempurna. Jamin? Sudah berapa hari ini? Pihak lawan sudah menginjak kepala kita. Dan kamu sudah punya proposal yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Kami sedang mengoptimalkannya. Beri saya 3 hari lagi. Cukup 3 hari. Direktur Lin, tadi saat baru masuk, saya sempat melihat draft awal kalian beberapa hari ini. Memakai slogan seringan itu untuk mempromosikan arah kuning premium, dengan warisan teknik ratusan tahun, data prapenjualan kalian 2 hari ini pasti sangat buruk, ya? Apa yang kamu tahu? Ini untuk menyesuaikan diri dengan pasar anak muda. Membidik pasar muda itu bukan berarti asal menumpuk istilah viral internet. Nilai inti Huangji terletak pada kekayaan rasa yang dibentuk oleh waktu. Kalau tidak begini, bagaimana kita berebut konsumen muda dengan produk FMCG? Kemasan dan copywriting seperti ini bukan cuma akan mengusir pelanggan premium yang selama ini loyal, anak muda pun sama sekali tidak akan mau membeli produk yang maksa terlihat muda seperti ini. Kalau memang mampu, bikin saja sendiri. Kalau dalam 3 hari kamu tidak bisa membuat proposal yang lebih bagus dari kami, langsung angkat kaki dari Jinhang. Hal? Aku terima taruhanmu. Tapi kalau aku berhasil, kamu yang pergi. Ini paket lengkap proposal final yang siap dieksekusi. Dari segmentasi audiens sampai penetrasi kanal. Datanya sudah saya verifikasi. Ya ampun, profil konsumennya sampai seakurat frekuensi dan skenario pembelian. Untuk teori pemasaran seperti ini, saya belum pernah lihat proposal selengkap ini. Kak kamu Yunying? Kenapa? Gak mirip? Mustahil. Yunying sudah mundur dari dunia ini 6 tahun. Dulu waktu saya baru masuk industri ini, setiap hari saya mempelajari studi kasusnya. Guru Shen, maaf. Saya buta tidak mengenali orang hebat. Saya terlalu sombong. Saya salah. Tolong beri saya 1 kesempatan lagi. Aku sudah memberimu kesempatan terakhir untuk membuktikan diri. Tapi kamu sendiri yang tidak bisa menunjukkan apapun. Ini rekaman percakapan yang tadi malam berhasil dilacak asistanku.
Tiga perencana inti di divisi pemasaran itu sudah memberitahu kamu seminggu sebelum mereka pindah kerja. Kamu bukan cuma menyembunyikannya dan tidak melapor, tapi juga membantu mereka menghapus file cadangan di server. Presdir Lu, saya tidak sengaja. Saya sudah bekerja di sini 5 tahun, Anda tidak bisa mengusir saya. Cukup. Saya tidak menuntut tanggung jawab hukummu saja sudah sangat baik. Beritahu bagian HR, putuskan kontrak kerja Linman sekarang juga. Saya tahu di antara kalian ada yang sama seperti Linman. Mengira saya datang ke sini cuma numpang lewat. Saya akan membuktikan diri dengan kemampuan saya. Kalau masih ada yang tidak mau kerja, sekarang juga boleh pergi. Presdir lo, Guru Shen, kami pasti akan bekerja dengan baik. Shuyun, ini surat pengangkatanmu sebagai Direktur Pemasaran Jincheng Liquor. Gaji tahunan 3 juta yuan, ditambah 5% saham kering. Saya menghargai niat baik, Presdir Lu. Kenapa? Apa kamu rela bakat sebesar itu terkubur begitu saja di dapur? Bukan rela, ini pilihan. Kehangatan dapur lebih cocok untuk saya daripada kerasnya dunia bisnis. Saya bukan mengubur bakat, saya cuma sudah muak hidup bekerja untuk orang lain. Dengan kemampuanmu, kamu sepenuhnya bisa mendirikan studio sendiri. Nanti saya jadi klien besarmu yang pertama, semua peningkatan merek Jincheng saya serahkan padamu. Presdir lo, rencana Guru Shen luar biasa. Iklan gaya Tionghoa kita menduduki puncak trending. Bagaimana kondisi prapenjualannya? Pesanan prajual melonjak 3 kali lipat dalam 1 jam, server sampai hampir tumbang. Distributor utama wilayah Tiongkok Utara menelpon, katanya mau menambah pesanan sampai 10 kali lipat. Kali ini, kamu menang dengan sangat bagus. Itu karena dasarnya memang bagus. Arak Jincheng memang pantas untuk copywriting sebagus ini. Sebenarnya bukan cuma Jincheng. Di bawah nama saya, masih ada beberapa merek lama tradisional, dan sekarang semuanya menghadapi jalan buntu antara bertransformasi atau menunggu mati. Ini justru peluang bisnis yang luar biasa. Mereka butuh obat yang ampuh, dan kamulah orang yang bisa memberi resepnya. Maksud Anda? Keluar dan buka usaha sendiri. Soal modal dan jalur pendanaan biar saya yang urus. Kamu tinggal pimpin tim. Baik, saya terima. Sudah ada calon untuk timnya? Lihat hasil sapuanmu ini. Apaan sih? Bekas air di mana-mana. Nyapu lantai saja tidak becus. Memangnya kamu masih bisa kerja apa? Maaf Nyonya. Saya bersihkan lagi sekarang, saya pasti lap lagi. Sampai bersih. Tolong jangan mengadukan saya. Kak Guifang, angkat kepalamu. Memangnya kamu siapa? Jangan ikut campur. Dia bikin lantainya kotor. Memangnya kenapa kalau saya memarahinya? Coba maki dia sekali lagi. Kalian satu komplotan ya? Bagus. Saya akan lapor ke pengelola. Suruh dia angkat kaki sekarang juga. Tak perlu kamu laporkan. Saya kasih tahu ya, dia berhenti. Sebenarnya, apa yang terjadi setelah saya pergi? Setelah kamu pergi, tim langsung dibubarkan lalu dirombak. Tidak lama kemudian saya disingkirkan dan kena PHK. Kenapa tidak menghubungi saya lebih awal? Menghubungimu untuk apa? Buat menambah bebanmu? Saya sudah ikut wawancara belasan kali. HR menunjuk hidung saya dan bilang pendidikan saya rendah, usia saya sudah tua, lalu gaji saya ditekan sampai 3.000 yuan. Uang susu cucu saya saja, saya tidak sanggup keluarkan. Sekarang saya sedang menyiapkan studio kreatif saya sendiri. Jincheng Liquor adalah klien pertama saya. Hari ini saya datang khusus untuk mengajakmu bergabung. Sudah 6 tahun saya tidak menyentuh keyboard. Kalau saya ikut, saya cuma akan merepotkanmu. Saya akan memberimu gaji tertinggi di industri. Sekalipun studio ini nanti rugi besar, saya tetap akan jungkir balik untuk membayar gajimu. Guifang, sekarang berani tidak ikut saya bikin gebrakan besar lagi? Baik, saya ikut. Saya sudah tahu kamu pasti akan setuju. Gerakmu lambat seperti kura-kura. Cuci piring saja tidak bersih. Ambil uangmu dan cepat pergi. Bos, kita tadinya sepakat 500 yuan. Bulan depan saya bahkan hampir tidak sanggup bayar kontrakan. Tolonglah. Anak muda yang baru datang lebih murah dan lebih enak dipakai. Siapa yang masih mau orang tua seperti kamu? Ambil uangnya dan cepat minggat. Xiaoyan, ikut saya. Mengepel lantai saja. Tidak becus. Saya tidak pernah menghabiskan uangmu sedikit pun. Belanja bahan makanan dan masak di rumah. Gajimu yang segitu cukup buat apa? Rumah, mobil, mana yang bukan saya yang cari? Tapi kita ini suami istri. Bukankah yang punya kamu juga punya saya? Milik saya ya milik saya. Apa hubungannya denganmu? Waktu tahun itu bisnismu rugi 800.000 yuan. Saya yang meminjam 300.000 yuan dari keluarga saya untuk menutup kerugianmu. Itu memang sudah kewajibanmu. Habis. Siapa suruh kamu jadi istri saya? Saya bilang ya, kalau bukan demi anak kita, dari dulu saya sudah cerai denganmu. Shuyun, kenapa kamu datang? Xiu Fang, sudah lama tidak bertemu. Saya sudah mendirikan studio baru. Hari ini saya datang khusus untuk mengajakmu bergabung. Memangnya kamu siapa datang ke rumah saya buat menipu orang? Perempuan seperti dia memang bisa bikin prestasi apa? Xiu Fang, Kak Guifang dan Xiaoyan sudah kembali. Tinggal kamu saja. Coba saja berani suruh dia keluar dari pintu ini. Kalau dia berani pergi, saya cerai. Saya sedang bertanya pada Xiu Fang, bukan padamu. Dia istri saya. Urusannya saya yang putuskan. Setengah hidup saya habis membanting tulang untuk keluarga ini. Cerai? Cerai sekarang juga? Kamu gila ya?
Saya sudah muak tinggal di rumah ini. Kali ini saya mau ikut dia dan hidup sungguh-sungguh sekali lagi untuk diri saya sendiri. Kian Mei Juan, kecepatanmu memindai barang lambat sekali. Kalau sudah tua dan tidak sanggup kerja, cepat pergi saja. Maaf, Pak Supervisor. Penyakit lama di pinggang saya kambuh. Saya akan segera mempercepat. Kalau ada pelanggan yang mengadu lagi, gajimu saya potong setengah bulan. Meijuan, berhenti saja. Pekerjaan kayak gini nggak sebanding sama hinaan yang harus kamu telan. Kak Shuyun, Aku sudah bikin studio sendiri. Semua orang sudah balik, tinggal kamu. Kak Shuyun, bukannya aku nggak percaya sama kakak. Tapi 2 tahun ini aku ditipu perusahaan kosong yang ngaku-ngaku startup disuruh kerja rodi gratis. Janji manis soal startup beginian aku udah nggak berani percaya lagi. Aku nggak pernah jual janji kosong. Izin usaha, kontrak eksklusif dengan Jin Cheng, kontrak gaji tinggi, dan draft aslinya, semuanya ada di sini. Meijuan, coba lihat. Aku selalu berharap suatu hari nanti kamu bisa pimpin kami, para sahabat lama ini, buat kembali ke puncak. Presdir Jiang, proyek Jincheng Liquor itu direbut studio baru buka. Ini data mereka. Shiguang Creative, perusahaan abal-abal macam apa itu? Aha, cuma sekelompok perempuan tua yang pakai smartphone aja, nggak becus. Kasih tahu divisi Humas, di konferensi industri bulan depan tema pidatoku, iklan tradisional sudah mati, tim Parubaya sedang menyeret merek ke jurang. Aku bakal injak mereka sampai habis. Dengsten, Dengsten. Ini proyek Guyu Ekwan, pabrik arak kuning tua berusia 1 abad. Mereka ngotot transformasi 3 tahun, tapi tetap gagal. Klien kasih tenggat 7 hari, dan minta citra yang cuma buat kalangan setengah bayar sampai lansia itu dirombak total. 7 hari? Mereka sedang ngetes batas kita. Kalau dirasa terlalu rumit, saya bisa turun tangan buat negosiasikan tambahan waktu. Lalu, masa Anda sebegitu nggak percaya diri sama penilaian Anda sendiri? Teman-teman, ada proyek besar. Kalau proyek Guyu Ekwan ini jadi, studio kita benar-benar bakal berdiri kokoh. Aku akan gali dalam soal brand mereka. Dalam 3 hari, aku jamin kasih 1 set copywriting yang kena di hati. Desain kemasannya biar aku yang urus. Anggaran 300.000 ini nggak boleh kebuang 1 sen pun. Soal anggaran dan kontrol risiko, serahkan ke aku. Percetakan biar aku awasi sendiri. Aku pastikan semua materi keluar tanpa selisih warna sama sekali. Meledak. Penjualan online melonjak 420%. 200 toko offline habis diserbu sampai ludes cuma dalam setengah hari. Presdir Shen, Anda benar-benar luar biasa. Sekarang distributor di seluruh negeri lagi ngebut nagih barang. Lini produksi sampai hampir kebanjiran untung. Presdir Shen, nggak usah panjang lebar. Saya mewakili Guyu Ekwan, resmi menandatangani kontrak eksklusif 3 tahun dengan Shiguang Creative. Mulai sekarang semua promosi merek Guyu Ekwan kami serahkan ke kalian. Pak Huang, tenang saja. Kami bukan cuma mau bikin Guyu Ekwan hidup kali ini, tapi hidup 100 tahun lagi. Aku kasih kabar baik ya, sejauh ini kita sudah menerima 27 permintaan kerjasama, jadwal kita sudah penuh sampai Maret tahun depan. Dulu kita yang memohon-mohon dikasih kerjaan, sekarang malah orang-orang antre nunggu dipilih sama kita. Banyak netizen nge-tag kita di Weibo, bilang mereka pengen lihat kita merombak lebih banyak merek lama. Sekarang pengikut studio kita sudah naik 100.000. Kalian semua sudah kerja keras. Kalau masa sibuk ini sudah lewat, aku traktir kalian liburan ke sana, semua biaya ditanggung. Selama lebih dari 50 tahun hidup, belum pernah aku merasa sebegitu bangganya seperti sekarang. Presdir Jiang, ini laporan proyeksi bulan ini. Sejak Shiguang Creative meledak, sudah ada 7 klien yang sepihak membatalkan perjanjian, lalu beralih ke mereka. Sekelompok barang sisa yang dibuang perusahaan besar juga berani rebut jatahku. Presdir Jiang, kita harus bagaimana? Pakai semua koneksi kita. Semua calon klien Shiguang Creative, kita sikat dengan diskon 60%. Tapi Presdir Jiang, kita masih pegang jadwal kerja sama Yan Jui, dan pihak sana tuntutannya sangat ketat. Waktunya terlalu mepet, kita sama sekali nggak sempat bikin konsep kreatif. Pasar sekarang cuma lihat siapa yang lebih murah, dan siapa yang bisa keluarin draft lebih cepat. Pakai AI saja langsung. Bikin proposal cepat pakai generator, yang penting tulisannya masih bisa dibaca. Buat apa kreativitas? Kasih tahu semua media mitra, sebar pengumuman di seluruh internet. Aku mau seluruh industri tahu kalau konsep buatan Shiguang Creative itu kampungan dan ketinggalan zaman. Siapapun yang kerja sama dengan mereka berarti seleranya rendah. Keterlaluan banget. Ini sudah yang ketiga. Mereka rela bayar denda pelanggaran kontrak cuma buat putus kerja sama-sama kita lalu pindah ke Traffic Planet. Akun-akun buzzer di internet semuanya lagi menggiring opini. Satu internet menertawakan kita sebagai geng tante-tante. Saya sudah suruh orang menyelidiki. Jiang Yichen dari Traffic Planet sedang banting harga pakai template AI, draft keluar dalam 24 jam, dan harganya cuma 60% dari kalian. AI memang cepat, tapi ya, cuma cepat. Cara Jiang Yichen ini memang licik, tapi buat klien yang cuma lihat biaya, ini sangat mematikan.
Perlu saya kerahkan tim Lego Jinceng untuk turun negosiasi? Nggak usah. Adu mulut nggak ada gunanya. Kita harus balas dengan kemampuan nyata. Kalau mereka mau main model fast food, kita ambil project berat yang jelas, nggak bakal bisa mereka tangani. Aku baru saja ambil project Sulaman Siang, warisan budaya tak benda. Syarat project Sulaman Siang ini luar biasa rumit. Pertama, motif dan teknik jahit tradisionalnya harus dipertahankan 100%. Kedua, kita harus bikin generasi 2000-an mau dengan senang hati bayar ribuan yuan untuk Sulaman Siang. Nggak bisa. Kalau dipaksa dipadukan dengan bahasa gaul internet, anak muda justru nggak bakal tertarik. Kalau dibuat terlalu mengikuti tren, inti Sulam Siang malah hilang. Tapi kalau tidak diubah, juga tidak akan laku. Terus harus gimana? Ekonomi sekarang lagi lesu. Siapa yang mau keluar ribuan yuan cuma buat beli sulaman lalu dipajang begitu saja di rumah? Aku tahu siapa yang bisa memecahkan kebuntuan ini. Mbak, boleh tanya Anda tahu Qin Huimin tinggal di mana? Qin Huimin? Ikuti gang ini sampai ujung. Ruang bawah tanah yang paling dalam itu rumahnya. Kak Senior. Kak, kamu salah orang. Mana mungkin aku salah orang. Dulu kakak yang membimbing aku langkah demi langkah menulis proposal pertamaku. Shuyun, sekarang aku cuma nenek-nenek yang meronce manik-manik. Sudah 10 tahun aku tidak menyentuh dunia perencanaan. Aku sudah lama ketinggalan zaman. Pergilah. Halo, Ko Kiang. Tolong beri aku kelonggaran beberapa hari lagi. Aku sedang kumpulkan uang. Tolong jangan apa-apakan anakku. Kak Senior, sebenarnya ada apa? Anakku yang tidak tahu diri itu kecanduan judi dan berutang rentenir 500.000. Rumah pun sudah kujual buat bayar utang. Sekarang aku cuma bisa bertahan hidup dari kerjaan tangan begini. Kak Senior, sudahlah. Jangan meronce manik-manik begini lagi. Uang kita cari bersama. Apa aku benar-benar masih bisa? Kakak itu seniornya Yun Ying. Kalau kakak tidak bisa, siapa lagi? Baik, kebuntuan ini akan kubantu pecahkan. Kak Chin, akhirnya kamu kembali juga. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu pasti banyak menderita. Cerita lama nanti saja. Tugas kita sekarang adalah memecahkan situasi ini. Arahnya salah semua. Penyekat ruangan Sulam Siang yang besar sama sekali tidak cocok dengan gaya hidup anak muda yang sekarang tinggal di rumah sewaan. Kalau mereka beli, mau ditaruh di mana? Mau dipajang seperti barang sesembahan? Lalu bagaimana? Buat Sulam Siang yang bisa dibawa kemana-mana. Kita harus tinggalkan produk besar, kolaborasi dengan aksesori gaya gocau, lalu ubah Sulam Siang jadi jepit rambut bros, bahkan casing ponsel, supaya jadi barang sehari-hari yang mudah dijangkau anak muda. Tapi kalau begitu beban kerjanya terlalu besar, kalau murni buatan tangan, jelas tidak akan keburu untuk produksi massal. Tidak perlu kita kerjakan semuanya. Kita buat paket bahan DIY, kita hanya menyulam beberapa bagian inti, sisanya biar anak muda mengerjakannya sendiri, jadi mereka bisa menyulam nama mereka sendiri. Rasa ikut terlibat itulah yang paling dihargai anak muda. Keren banget. Kita juga bisa tambahkan konsep line box. Edisi rahasianya adalah versi bertanda tangan langsung dari maestro warisan budaya tak benda. Kalau saluran promosinya bagaimana? Tinggalkan iklan tradisional. Kita buka pop-up store di kawasan komersial utama, sediakan area pengalaman DIY, lalu siapapun yang check-in dan unggah ke Moments, bisa gratis ikut undian blind box sekali. Urusan media, humas, dan kolaborasi dengan tempat viral di pop-up store, serahkan padaku. Aku jamin dalam 3 hari acara ini bakal meledak di seluruh internet. Bagaimana kalau Jiang Yichen langsung meniru model kalian? Kalau mereka berani menjiplak, akan kubuat dia menyesal setengah mati. Indah sekali. Ternyata keterampilan warisan leluhur bisa hidup kembali seperti ini. Bukan cuma hidup kembali. Kita juga harus membuatnya jadi tren. Jangan buru-buru merayakan. Meski proyek ini berhasil, aku menemukan ada celah fatal di studio kita. Kak Senior, silakan bilang. Sekarang kita sepenuhnya cuma bertahan dengan hubungan dan saling pengertian yang dibangun selama bertahun-tahun. Tidak ada proses yang terstandar. Tidak ada pembagian tanggung jawab jabatan yang jelas, bahkan mekanisme dasar untuk reimburse keuangan dan peninjauan hukum pun belum rapi. Kak Chin, kita ini kan sama-sama seperti saudara sendiri. Tidak perlu sampai pakai sistem perusahaan besar begitu kan? Nanti malah merusak perasaan. Perasaan tidak bisa dipakai buat makan. Begitu pesanan mulai banyak, atau kita kena gugatan jahat, model pengelolaan ala bengkel rumahan seperti ini akan langsung ambruk begitu disentuh. Kak Senior benar. Aku yang kurang memikirkan ini dengan matang. Mulai besok, kita harus membangun proses standarisasi yang paling ketat. Fondasinya harus benar-benar kuat. Yun Ying, pantas saja proposal kalian sebagus itu. Kalau Shengxi Creative bisa mempertahankan kalian, mereka tidak akan sampai bangkrut setahun setelah kalian pergi. Soal masa lalu, tidak usah dibahas lagi. Pak Wang, hari ini saya datang untuk minta bantuan Anda. Silakan bicara, Bu Shen. Meski momentum Shiguang Creative cukup bagus, bagaimanapun ini masih tim baru dan belum punya kredibilitas yang kuat di industri. Saya ingin meminta Gu Yuekuan menjadi mitra resmi pendukung kami. Ini bantuan apaan? Kalian sudah menyelamatkan Bu Yuekuan. Untuk dukungan nama ini, saya, Wang, tentu tidak akan mundur. Oh ya,
Bulan depan ada konferensi pertukaran industri periklanan tingkat nasional. Semua orang penting di lingkaran ini akan hadir. Saya sarankan kamu ikut. Perluas jaringanmu. Terima kasih, Pak Wang. Pak Jiang, Shen Shuyun juga mendaftar untuk konferensi industri kali ini. Dia juga berani datang. Iya, dan Pak Wang dari Guyekwan sendiri yang menjadi pemberi rekomendasinya. Shen Shuyun, tadinya aku masih pusing cari kesempatan untuk menginjakmu habis-habisan di depan umum. Kebetulan sekali, panggungnya sudah siap. Jangan mengecewakanku. Harum banget. Cuci tangan sana. Makan selagi masih hangat. Hari ini Kak Senior membantu kami merapikan seluruh alur manajemen. Studio ini akhirnya bisa dibilang mulai berjalan di jalur yang benar. Makan pelan-pelan. Lihat tuh, senangnya kamu. Kak Lu, rasanya aku seperti menemukan lagi semangat nekatku waktu umur 20-an, badan rasanya penuh tenaga. Memang dari awal kamu pantas bersinar di panggung ini. Harga dasar sudah ditekan sampai 40%, tapi kamu bilang kita masih gagal merebut proyek acara pencarian bakat receh begitu? Pak Jiang, Shiguang Kreatif bikin semacam konsep blind box, dan klien langsung bayar lunas di tempat. Kami benar-benar tidak punya celah untuk ikut masuk. Sampah. Sekelompok tante-tante gagal begitu, berani-beraninya menginjak kepalaku. Beritahu divisi humas, tema konferensi langsung ganti jadi pemberdayaan AI. Tim yang menua pada akhirnya akan tersingkir. Aku mau menelanjangi mereka di depan seluruh industri. Baik-baik. Pak Jiang, baru dapat kabar. Tuan Muda Jincheng, Lu Chen, sebentar lagi akan pulang ke negara ini. Lu Chen? Si pecundang yang ngumpet di luar negeri selama 10 tahun itu? Shen Shuyun, rumahmu sendiri sudah kebakaran. Aku lihat sekarang kamu masih bisa sesombong apa. Rekan-rekan sekalian, inilah kekuatan Traffic Planet. AI bisa menghasilkan 10 proposal hanya dalam 1 menit. Tapi di industri kita selalu ada sisa-sisa yang sudah ditinggalkan zaman, masih meronta-ronta menjelang mati, usia rata-ratanya di atas 50 tahun, dan cuma tahu pakai trik usang 10 tahun lalu untuk menipu uang klien. Tim setua ini cepat atau lambat pasti bakal disingkirkan sepenuhnya oleh zaman. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kita pergi. Kalau pergi sekarang, itu sama saja mengaku kalah. Yushuan, kenapa murung begitu? Gak apa-apa. Lily, tadi aku cek beberapa pusat perawatan pas kami lahirkan, yang paling murah saja mulai dari $40.000. Ngapain ke pusat begitu? Buang-buang uang. Kita pemulihan di rumah saja. Nggak bisa. Bukannya dulu ibu juga selalu merawat kita? Ibu sudah menderita hampir seumur hidupnya. Baru susah payah beliau bertemu Paman Lu. Dan akhirnya punya karirnya sendiri. Kita sama sekali nggak boleh merepotkan beliau di saat seperti ini. Tapi cicilan rumah dan mobil kita. Belum lagi anak kedua kita yang sebentar lagi lahir. Paling banter malam-malam aku ambil beberapa order mobil online lagi. Lily, tenang saja. Aku pasti bisa melewati ini. Shuyun, Jiang Yichen menawariku gaji 3 kali lipat untuk merekrutku. Gaji 3 kali lipat memang menggiurkan. 3 kali? Bahkan kalau dia kasih 10 kali lipat pun aku tetap nggak akan pergi. Kalau kalian mau pergi, aku sama sekali tidak akan menghalangi. Kak Shuyun, kok ngomong begitu? Betul. Kalau dulu bukan karena kamu menarik kami keluar, sekarang kami masih jadi kuda beban di rumah. Jiang Yichen benar-benar meremehkan kami. Dia kira cuma dengan sedikit uang busuk dia bisa membeli habis persahabatan puluhan tahun kami. Mimpi saja dia. Baik, kalau tidak ada yang pergi, kita bersiap untuk pertempuran berat berikutnya. Bu, ini sup ayam yang Lily rebuskan untuk ibu. Minum selagi hangat. Harumnya enak sekali. Oh ya, Yushuan, Lily sebentar lagi melahirkan kan? Sudah pesan pusat perawatan yang mana? Nanti uangnya ibu transfer ke kamu. Sudah dipesan. Bu, tidak usah pakai uang ibu. Aku dan Lily masih cukup kok. Yang mana? Ya, yang di pusat kota itu. Pusat kota. Zhou Yushuan. Bohong saja kamu nggak becus. Setelah cicilan rumah dan mobil dipotong, pakai apa kamu bayar pusat perawatan pas kami lahirkan? Istrimu baru saja melahirkan. Masa kamu biarkan dia tinggal di tempat seperti itu? Bu, uangnya memang nggak cukup. Aku sudah narik mobil online setengah bulan, tapi tetap belum cukup juga. Kenapa tidak bilang ke ibu? Aku nggak mau merepotkan ibu lagi. Anak bodoh, urusanmu itu urusan ibu juga. Mana bisa disebut merepotkan? Ibu kerja cari uang bukannya supaya kamu bisa hidup lebih baik. Tuan muda Lu, saya benar-benar tidak tega melihat direktur Lu ditipu. Makanya saya memanggil Anda pulang. Ini apa? Perempuan ini menikah dengan ayahmu.
Menikah? Anaknya terlilit utang segunung. Saya curiga dia mendekati direktur Lu memang untuk menikah demi menipu dan merebut harta keluarga. Perusahaan yang katanya dia punya itu sepenuhnya hidup dari mengisap darah direktur Lu untuk membiayai kelompok tante-tante itu. Terima kasih atas pengingatnya, Pak Jiang. Loh, kamu gila ya? Kenapa soal sebesar pernikahanmu kamu sembunyikan dariku? Sebenarnya ramuan apa yang diberikan perempuan bernama Shen Shuyun itu sampai kamu begini? Siapa yang ngomong sembarangan begitu ke kamu? Jiang Yichen bahkan sudah menyelidiki latar belakangnya sampai tuntas. Dia bangkrut sampai jual rumah, masih bawa beban anak yang terlilit utang. Apa sih yang kamu lihat dari dia? Karena dia lebih tua? Atau karena dia jago menguras orang? Kurang ajar. Siapa yang ngajarin kamu bicara begitu pada orang yang lebih tua? Aku cuma takut ayah ditipu. Jiang Yichen ngomong ngawur begitu pun kamu percaya. Dari awal aku yang menyembunyikan identitasku dan mengajaknya menikah kontrak. Dia bahkan tidak tahu aku ini siapa. Dia tidak menghabiskan sepeser pun uangku. Malah dia banyak membantuku. Dia orang paling tegar yang pernah kutemui. Dengar dari orang belum tentu benar. Aku mau lihat sendiri. Sebenarnya, perempuan yang sampai ayah bela mati-matian begini memang benar hebat atau tidak? Direktur Jia, Lu Chen sudah pergi menemui Shen Shuyun. Shen Shuyun, kali ini kulihat dengan apa kamu bisa terus menghadapi ini. Nona Shen, Anda sudah 6 tahun bekerja sebagai pengasuh di rumah. Sekarang tiba-tiba muncul mau menikah dengan ayah saya. Anda berani bilang, bukan mengincar uang keluarga kami? Ternyata datanya dicari cukup lengkap. Jadi Anda mengaku, kalau memang demi uang, saya kasih Anda 5 juta, tinggalkan ayah saya. Tuan muda Lu, Anda mungkin salah paham satu hal. Ayah Anda lah yang lebih dulu mengajukan pernikahan kontrak kepada saya. Aku dengar dari ayah, waktu penyakit lambungnya kambuh sampai pingsan di rumah, kamulah yang memasakkan semangkuk mie hangat untuknya. Cuma kebetulan saja, lambungnya memang tidak bagus. Sehari-hari, dia tidak boleh terus-terusan makan pesan antar. Bibi Shen, maaf. Aku bukan sengaja memusuhimu. Aku cuma takut dia ditipu. Karena kalian menikah kontrak, aku tidak akan ikut campur. Tapi aku mohon, tolong jaga dia baik-baik. Tenang saja. Lu tua, seleramu bagus juga. Sudah kubilang dari awal. Dia bukan orang seperti yang kamu kira. Bajingan Jiang Yichen itu berani sekali menjatuhkannya habis-habisan di konferensi industri. Lu tua, ini masih bisa kamu tahan? Bagaimana kalau tim humas kita langsung turun tangan? Tidak bisa. Kenapa? Bukannya kamu sangat melindunginya? Kalau aku memakai sumber daya Jin Cheng untuk membantunya, itu sama saja membenarkan di depan seluruh industri bahwa dia memang mengandalkan laki-laki. Aku akan menopangnya dari belakang. Tapi pertarungan ini harus dia menangkan sendiri. Bu, kenapa ibu masih begadang? Aku sudah buat sup jamur salju untuk ibu. Cepat istirahat sebentar. Yushuan, hari ini pulang kerja cepat sekali. Kebetulan ibu ada yang mau dibicarakan. Ibu sudah lunasi pemesanan pusat perawatan pasca melahirkan paling mewah di pusat kota itu. 200.000? Bu, ibu dapat uang sebanyak itu dari mana? Pembayaran akhir proyek Bu Yuekwan sudah cair. Jangan, Bu. Ibu baru mulai usaha, uang dibutuhkan di mana-mana. Lily juga bilang cukup pemulihan di rumah saja. Tidak perlu ke pusat perawatan pasca melahirkan. Jangan sembarangan. Melahirkan itu seperti bertaruh nyawa bagi perempuan. Lily mengandung anak kedua saja sudah berat. Bagaimana bisa asal-asalan di rumah? Tapi, Bu, aku tidak mau memakai uang ibu. Sebenarnya, aku mau narik mobil online. Tapi mobilku 2 hari lalu agak rusak. Anak bodoh, dulu ibu tidak punya uang. Jadi kalian banyak menderita. Tapi sekarang ibu sudah punya uang. Uang ini ibu pakai untuk cucu dan menantu sendiri, ibu ikhlas. Maaf? Bocah ingusan begitu saja kalian tidak bisa bereskan. Kalian ini kumpulan sampah buat apa? Direktur Jiang, Shen Shuyun terlalu waspada. Dari luar kami sama sekali tidak bisa menemukan celah. Seberapa waspada pun, memang kenapa? Aku tidak percaya dia tidak punya titik lemah. Xiao Zhang, besok datang ke kantorku. Ada tugas khusus untukmu. Kalau berhasil, posisi Direktur Traffic Planet akan jadi milikmu. Bu, untung ibu memesankan pusat perawatan pasca melahirkan itu. Dokter dan pengasuhnya sangat profesional. Kita ini keluarga sendiri. Tak usah sungkan. Selama kalian aman dan sehat, ibu sudah senang. Kak Shuyun, ada masalah besar. Cepat kembali ke studio. Mei Juan. Jangan panik, bicara pelan-pelan. Rencana lanjutan Xiangxiu di dokumen bersama kita dan semua draft desain asli untuk Sanyan Garden Flower semuanya hilang. Anak magang Xiao Zhang juga tidak bisa dihubungi. Semua draft aslinya sudah dihapus bersih. Pasti si Xiao Zhang itu. Sudah kuduga. Beberapa hari ini dia terus melototi layar kami. Pasti Jiang Yichen yang menyuruhnya. Sekarang tinggal 3 hari lagi sebelum pengumpulan. Dengan apa kita mau menyerahkan hasil? Jangan panik. Kalau rencananya hilang, kita buat lagi. Kalau draft aslinya hilang, kita gambar lagi. Selama orangnya masih ada, nama baik kita tidak akan hancur. Aku tidak akan membiarkan Jiang Yichen berhasil. Ini pasti jebakan yang dipasang Jiang Yichen. Jangan pergi, terlalu berbahaya. Shuyun, kita lapor polisi saja. Tidak bisa.
Aku akan menemuinya. Direktur Shen, nyalimu besar juga. Benar-benar berani datang sendirian. Direktur Jiang, Anda menang. Tapi bahkan kalau aku mati, aku tetap ingin mati dengan jelas. Sebenarnya bagaimana Anda bisa mendapatkan flash disk itu? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Anak magang bernama Xiao Zhang itu adalah orang dalam yang kusisipkan dengan bayaran 500.000. Aku bukan cuma menyuruhnya mencuri draft asli, tapi juga menghapus bersih semua cadangan di server kalian. Begitu ya? Terima kasih Direktur Jiang, sudah menjelaskan. Sebelum besok berakhir, keluarkan pengumuman pembubaran Shiguang Creative. Dan nyatakan akan selamanya keluar dari dunia periklanan. Maka aku akan mengembalikan flash disk itu kepadamu. Kalau tidak, tunggu saja kalian bangkrut. Kamu kira dengan mencuri satu flash disk, kamu juga mencuri Shiguang Creative? Yang kamu curi cuma beberapa gambar dan beberapa baris tulisan. Yang tak akan pernah bisa kamu curi adalah kreativitas. Itu adalah pengalaman dan kemampuan yang kami tempah puluhan tahun jatuh bangun. Silakan saja sebarkan semua itu. Biar sekalian rekan seindustri lihat muka aslimu yang menjijikkan. Shen Shuyun, kalau kamu gagal menyerahkan naskah, aku mau lihat pakai apa kamu bayar denda pelanggarannya. Soal denda pelanggaran tak usah kamu pikirkan. Sana tetap membusuk di selokan ini sambil memeluk flash diskmu. Kita harus ikut kompetisi pemeringkatan iklan nasional bulan depan. Begitu dapat peringkat 4A, kita langsung jadi pemain papan atas di industri. Shuyun, gawat. Situs resmi lomba pemeringkatan baru saja mengumumkan aturan baru. Semua perusahaan baru yang ikut wajib menyerahkan 4 surat rekomendasi bernama asli dari tokoh otoritatif di industri. Kalau tidak bahkan tak punya zege ikut. Kita harus cari 4 surat rekomendasi dari tokoh berwenang itu kemana? Ini ulah Jiang Yichen. Dia baru saja memakai hak istimewanya sebagai wakil ketua asosiasi periklanan untuk memaksakan aturan ini semalaman. Aku bisa memakai koneksi Jincheng untuk membantumu mendapatkan 4 surat rekomendasi itu. Tidak bisa. Kalau aku dapat surat rekomendasi lewat koneksimu, itu sama saja aku mengaku kalah pada Jiang Yichen. Masalah Xiang Xiu belum selesai, sekarang muncul lagi lomba pemeringkatan. Ini benar-benar jalan buntu. Jangan panik. Datanya sudah kembali. Sebelumnya, aku minta divisi teknis menanamkan sistem sandbox di lapisan dasar server utama kalian. Data yang terhapus masih bisa dipulihkan secara fisik dalam 72 jam. Ya ampun, Presiden Lu, Anda benar-benar penyelamat kami. Kapan kamu memasang sistem itu? Dunia bisnis itu kejam. Kita memang harus tetap waspada pada orang lain. Sekarang kalian bisa fokus menyiapkan lomba pemeringkatan dan urusan surat rekomendasi. Materinya memang sudah kembali, tapi Jiang Yichen sudah mengancam. Siapapun yang berani menulis surat rekomendasi untuk kami berarti melawan Liu Liang Xingqiu. Sekarang di lingkaran industri, tak ada yang berani ikut terseret urusan ini. Presiden Zhang yang dulu pernah bekerja sama denganku itu orangnya paling lurus dan berprinsip. Asal aku buang muka dan memohon padanya, dia pasti mau turun tangan. Presiden Shen, kita terselamatkan. Ada apa? Direktur Buyu Ekwan dan bos Yang Xiu mendengar Jiang Yichen menekan kami. Jadi mereka berinisiatif menulis surat rekomendasi dan memintaku mengantarkannya kepada Anda. Bagus sekali, kita sudah punya 2 surat. Yue Kwan, terima kasih sudah repot-repot datang ke sini. Anda terlalu sungkan. Ini memang sudah seharusnya saya lakukan. Kalau mau menjatuhkannya, surat rekomendasi saja tidak cukup. Aku ingat dulu sekali, Jiang Yichen pernah mencuri ide kreatif sebuah perusahaan kecil sampai perusahaan itu dipaksa bangkrut. Kalau kalian bisa menemukan pemilik perusahaan itu dan mendapatkan bukti kuat dari tahun itu, kalian bisa sekaligus merobek topeng munafik Jiang Yichen di konferensi pemeringkatan. Dulu bos Xinghuo bernama Zhao Qiang. Setelah bangkrut, dia pindah dari alamat lamanya. Jiang Yichen menghapus jejak daringnya sampai benar-benar bersih, jadi orangnya sama sekali tak bisa ditemukan. 3 tahun lalu, Jincheng sempat berniat mengakuisisi sebuah merek kosmetik, dan Xinghuo adalah pihak yang menangani perencanaannya. Sekarang, Zhao Qiang membuka minimarket kecil di pinggiran kota. Aku bisa turun tangan menjembatani dan membujuknya untuk bersaksi di sidang. Kalau kali ini kamu turun tangan, Jincheng pasti akan ikut terseret dalam badai ini. Shuyun, kita ini keluarga sendiri. Untuk apa membedakan sampai sejauh itu? Baik, Lucian. Kali ini anggap saja aku berutang budi padamu. Si tua Zhang itu gila, ya. Berani-beraninya dia membuat pengecualian dan menulis surat rekomendasi untuk Shiguang Creative. Dia benar-benar mengira aku tak berani menyentuhnya. Presiden Jiang, Tuan Zhang sangat dihormati di lingkaran ini. Kalau kita menyentuh perusahaan afiliasinya, saya khawatir itu akan memicu kemarahan publik. Efisiensi sistem 2.0 kami 20 kali lipat dibanding tenaga manual murni, tapi biayanya cuma 1/5 dari mereka. Di zaman ketika yang tercepat adalah segalanya, AI adalah raja yang mutlak. Presiden Jiang, bagaimana pendapat Anda tentang tim yang belakangan ini sedang jadi sorotan? Sekelompok tante-tante dengan usia rata-rata 50 tahun, bahkan software AI yang paling dasar pun mereka tak bisa pakai. Tim kuno seperti itu seharusnya sudah lama disingkirkan zaman. Dunia periklanan masa depan hanya milik AI, bukan milik manusia. Terima kasih atas pandangan Anda, Presiden Jiang. Setelah jeda iklan, kita lanjut lagi. Itu yang dia buat bisa dibilang iklan? Itu namanya sampah hasil produksi pabrik. Tapi efisiensinya memang terlalu cepat. Apa AI benar-benar bisa menggantikan kita?
Lihat ini, AI hanya bisa merangkai template yang dingin. Tim kita sama sekali tidak akan kalah dari segumpal kode tanpa perasaan. Ya, kami sama sekali tidak akan menyerah. Semuanya, semangat. Sekalipun aku harus mempertaruhkan nyawaku yang tua ini, aku pasti akan memimpin kalian meraih peringkat 4A. Tenang saja, kami ambil proyek ini. Dalam 10 hari, kami jamin proposal lengkapnya jadi. Sebuah pabrik bumbu lokal yang sudah berusia 100 tahun tinggal punya 10 hari sebelum produk barunya diluncurkan. Ini kesempatan kita, dan juga pertarungan terakhir kita. Direktur Shen, begitu konsepnya keluar, produk baru kami langsung ludes terjual. Penjualan mingguan bahkan tembus 1 juta botol. Ini keajaiban yang belum pernah terjadi sejak pabrik kami berdiri. Direktur Shen, saya tahu Anda sedang membutuhkan ini. Ini surat rekomendasi yang saya tulis tangan semalaman. Terima kasih. Direktur Jiang, produk baru yang bekerja sama dengan Shiguang Creative meledak lagi. Penjualan mingguan tembus 1 juta. Dasar sekumpulan sampah. Sampaikan ke semua orang, kerahkan seluruh tenaga untuk menyiapkan materi lomba. Kali ini kita harus bikin mereka kalah telak. Lomba ini menuntut dalam 1 minggu ke depan harus menyelesaikan proposal ekstrim yang mencakup positioning merek, naskah video, dan estimasi penayangan lintas kanal. Itu jelas mustahil, proposal sebesar ini. Kalau dikerjakan manual, bahkan tanpa makan dan tidur pun, paling tidak butuh 2 minggu. Jiang Yichen punya sistem AI. Efisiensi memang keunggulan mereka. Departemen Pemasaran Shuyun Jingxing Liquor punya 30 perencana berpengalaman. Malam ini juga akan saya pindahkan semuanya untuk membantu kalian. Tidak bisa. Ini bukan saatnya keras kepala. Kalau kita meminjam orang dari Jingxing, sekalipun menang, Jiang Yichen pasti akan bilang kita menang karena jalur belakang. Aku mau mengalahkannya secara terbuka dan terhormat di rapat penilaian, dengan kemampuan nyata. Bu, aku kena PHK dari perusahaan. Kapan terjadinya? Tadi pagi, perusahaan mau memberhentikan semua yang usianya di atas 30 tahun. Yushuan, jangan panik. Kalau langit runtuh pun, ibu yang akan menopangnya. Sekarang kamu di mana? Bu, Sudah sarapan belum? Bu, semalaman aku nggak bisa tidur. Dulu aku selalu merasa, kalau bekerja keras, aku bisa bikin kalian hidup enak. tapi sekarang, bahkan rumah yang tenang buat Lily pun aku nggak bisa kasih. Ngomong apa kamu? Semua orang pasti pernah kena masa sulit. Kalau perusahaan itu nggak mau kamu, ya datang saja ke studionya ibu. Sekarang kami memang sedang kekurangan orang. Kamu bantu ibu. Nggak bisa. Bu, kalian menangani proyek-proyek besar. Aku takut malah merepotkan kalian. Di industri iklan, yang dipertaruhkan bukan cuma kreativitas, tapi juga eksekusi dan perhatian pada detail. Ibu percaya padamu. Kamu pasti bisa melakukannya dengan baik. Baik, aku kerjakan. Tapi Bu, kita sepakati dulu. Aku mulai dari posisi asisten paling bawah. Kalau aku nggak becus, ibu boleh pecat aku kapan saja. Anak ini punya nyali. Kalau kamu sudah bilang begitu, berarti kami para tante di sini juga nggak akan memanjakanmu. Nih, rapikan dulu semua berkas ini, lalu pesan kopi untuk hari ini. Siap, saya langsung kerjakan. Bu, saya lihat Kak Wang dan Kak Li dari tim A terus nonton video di meja kerja. Padahal tenggat kita seketat ini, tapi mereka malah begitu. Kalau kamu sudah lihat, kenapa nggak langsung kamu tegur saat itu juga? Saya baru beberapa hari masuk. Mereka semua karyawan lama, saya takut menyinggung orang. Tugas bagian administrasi itu mengawasi disiplin dan memastikan logistik beres. Kalau urusan sekecil ini saja nggak becus, untuk apa kamu datang kerja? Kalau mau jadi orang yang selalu cari aman dan menyenangkan semua orang, pergi sekarang juga. Direktur Shen, saya salah. Besok pagi-pagi saya akan langsung urus ini. Ingat janjimu. Kalau nggak becus, keluar. Direktur Jiang, draft dari AI sudah selesai lebih cepat. Isinya mencakup 100 arah penentuan posisi, bahkan storyboard dan matriks penayangan juga sudah dibuat otomatis. Orang-orangnya Shen Shui sekarang mungkin masih sibuk menggambar sketsa sedikit demi sedikit pakai tangan. Ketua, coba dengarkan ini. Profesor Zhang, Direktur Jiang bilang, asal Anda memberi nilai terendah untuk proposal Shiguang Creative saat penilaian akhir, 500.000 ini jadi milik Anda. Bajingan. Benar-benar keterlaluan. Dia, Jiang Yichen, menganggap asosiasi periklanan kita ini apa? Ketua, untuk menghindari konflik kepentingan, dan juga demi menjaga keadilan mutlak kompetisi ini, saya mengajukan diri untuk mundur dari Dewan Juri kali ini. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Beritahu semua anggota Dewan, untuk kompetisi kali ini kita libatkan tim pengawas independen dari pihak ketiga. Direktur Jiang, pihak asosiasi baru saja mengeluarkan pemberitahuan internal. Mereka langsung mendatangkan tim pengawas independen dari provinsi. Tim pengawas itu tidak datang dari dulu atau nanti, tapi justru muncul sekarang. Pasti Lucian, dia pasti bersembunyi di balik layar, memasang jebakan lewat Shen Shui untuk menjatuhkanku. Selidiki. Direktur Shen, Direktur Chen,
Saya sudah membandingkan data ROI iklan bumbu dari 10 besar nasional selama 3 tahun terakhir. Saya menemukan bahwa tingkat konversi dari pendekatan yang hanya mengandalkan sisi emosional terus menurun dari tahun ke tahun. Bedah datanya sangat presisi, langsung kena ke titik paling lemah dalam proposal kita, yaitu masalah tingkat konversi. Hyushuan, hebat juga kamu. Baru beberapa hari saja, kamu benar-benar sudah tercerahkan. Saya cuma kepikiran begitu saja waktu beberapa hari ini beres-beres arsip. Bagus. Langsung masukkan ide ini ke versi final PPT. Sudah malam begini, kok kamu datang? Aku tahu kalian semua lembur semalaman, jadi aku mampir buat nengok. Minum selagi hangat. Supnya segar banget. Beli di mana? Bukan beli? Aku belajar merebusnya sampai beberapa hari baru dapat rasa seperti ini. Maaf ya, dengan dukungan sistem AI, proposal selengkap ini kami selesai cuma dalam 3 hari. Gila, keren banget. 3 hari jadi satu proposal penuh. Efisiensinya nggak ada lawan. Kelihatannya, di ajang penilaian kali ini, Liu Liang Xingqiu pasti juara 1. Mana mungkin kerja manual bisa ngalahin AI, yang lain pasti kalah. Si Jiang itu keterlaluan sombongnya. Benar-benar menindas orang. Jangan lihat grup chat, lihat layar. Bagian ini, model perhitungan tingkat konversinya cek lagi sekali. Xiaoyang, kontras cahaya di storyboard ketiga masih kurang. Atur ulang. Kalau AI bisa menyelesaikannya dalam 3 hari, kami kerjakan 7 hari. Karena kami bukan sedang bikin sampah. Positioning sudah dimatangkan, pemeriksaan akhir sudah selesai, proyeksi data penayangan juga sudah tertutup rapi. Dengan AI, kami menyelesaikan beban kerja 2 minggu dalam 3 hari, mencakup 10.000 kombinasi penayangan. Proposal, kami tidak memakai kode AI apapun. Setiap katanya berasal dari wawancara nyata dengan 127 konsumen, dan setiap gambarnya diambil langsung di lapangan, mencakup lebih dari 80%. AI bisa menghitung tingkat konversi yang paling sempurna, tapi selamanya tidak akan bisa menghitung beratnya air mata. Yang benar-benar menyentuh hati orang adalah empati terhadap kehidupan. Berdasarkan keputusan bulat Dewan Juri dan tim pengawas independen, pemenang akhir rating CA kali ini adalah Shiguang Creative. Saya tidak terima. Pasti kalian menerima uang dari Shen Shuyun. Menerima suap? Lebih baik dengar ini dulu. Profesor Zhang, Pak Jiang bilang, asal Anda memberi nilai terendah kepada Shiguang Creative di penilaian akhir, $500.000 ini jadi uang lelah untuk Anda. Tidak, ini bukan atas perintah saya. Masih belum menyerah? Kalau begitu, lihat baik-baik proposal yang barusan kamu presentasikan. Maksudmu apa? Kerangka inti proposal yang kamu hasilkan dengan AI itu menyalin mentah-mentah naskah perencanaan Baiju Zuchunhua dari 15 tahun lalu. Tak mungkin. Dari mana kamu bisa tahu? Karena kepala perencana yang memimpin proyek itu dulu adalah saya. Bahkan satu tanda baca yang dulu saya gambar salah secara asal pun disalin mentah-mentah oleh AI ke dalamnya. Atas nama asosiasi, saya umumkan nilai Liu Liang Xingqiu dicabut di tempat dan mereka didiskualifikasi selama 3 tahun. Direktur Shen, $50 juta untuk membeli 20% saham kalian. Kami dari Xingqiu berjanji, dalam setahun akan membawa kalian ke pasar nasional. Tapi, mulai sekarang keputusan besar studio harus dengar saya. Modal di belakang Jiang Yichen itu kalian kan? Direktur Shen, bisnis ya bisnis. Ngapain bawa soal itu? Kami memberi kalian kesempatan karena kami melihat potensi kalian. Jangan nggak tahu diri. Shiguang Creative tidak akan pernah mau uang kotor kalian yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Shen Shuyun, jangan dikasih muka malah kurang ajar. Kalau berani menyinggung Xingtu di industri ini, akan kubuat kamu nggak bisa bertahan. Ya, kalau begitu kita lihat saja nanti. Pintunya di sana. Silakan pergi. Saya tidak antar. Kamu akan menyesal. Kalau Shen Shuyun tidak menolak kami, Xingtu sama sekali tidak akan datang bekerja sama dengan sampah sepertimu. Kalian masih mau investasi ke saya? Mengucurkan dana untuk membantumu bangkit bukan masalah, tapi syaratnya kamu harus benar-benar menghancurkan Shiguang Creative. Baik, saya tanda tangan. Aku akan membuat Shen Shuyun hancur nama baiknya. Besok pagi, uangnya akan ditransfer ke rekeningmu. Aku tunggu pertunjukanmu, jangan mengecewakanku. Direktur Shen, semalam suntuk tiba-tiba muncul banyak sekali artikel fitnah di internet. Fitnah keji. Kapan kami pernah melakukan hal seperti itu? Ini pasukan buzzer yang terorganisir. 5 menit lalu mereka serentak unggah tulisan. Bahkan teksnya persis sama. Pasti Jiang Yichen yang melakukannya. Ada laporan dengan identitas asli yang menuduh Shiguang Creative terlibat penggelapan pajak dalam jumlah besar. Harap segera serahkan semua buku keuangan untuk diperiksa. Kami bersih, jadi tidak takut difitnah. Yushuan, Pak, ini semua rincian kami sejak perusahaan berdiri. Setiap pemasukan dan pengeluaran, setiap faktur, semuanya ada di sini, lengkap dan jelas. Direktur Shen, maaf lancang, ini pembukuan terbersih yang saya periksa tahun ini. Kak Shuyun, Pak Wang dari Guyukuan menelepon.
Dewan direksi mereka khawatir dengan opini negatif di internet, jadi meminta kerjasama tahunan dengan kita ditunda dulu. Baru saja pabrik bumbu Bainian juga menelepon minta putus kontrak. Shuyun, bulan depan Jincheng Liquor akan mengadakan forum inovasi merek tradisional skala nasional. Aku ingin mengundang Shiguang Creative sebagai salah satu penyelenggara bersama. Xian, aku tidak bisa terus berlindung di bawah sayapmu. Budi ini terlalu besar. Ini bukan soal budi. Jincheng butuh kreativitas kalian untuk mengangkat acara ini. Shuyun, jangan sungkan sama aku, ya? Jiang Yichen, lihat ulahmu. Reputasi Yan Cui sudah hancur total gara-gara kamu. Ini, mana mungkin? Yan Cui menjiplak lintas negara, boykot Yan Cui, pedagang nakal keluar dari pasar. Merek apaan sih ini? Sampai kemasannya pun ikut menjiplak. Kembalikan uangnya. Jijik banget. Siapkan saja denda pelanggaran kontrak yang selangit. Urusan ini belum selesai. Presiden Direktur, saya dengar Shiguang Creative baru saja mendapat peringkat 4A tertinggi dari Asosiasi Periklanan. Kalau kita cari dia, mungkin keadaan sekarang masih bisa diselamatkan. Siapkan mobil sekarang, saya akan pergi sendiri memohon kerjasama darinya. Direktur Shen, kasus penjiplakan ini sudah mendorong Yan Cui ke tepi jurang. Kali ini kami sungguh-sungguh datang untuk meminta kerjasama. Kami harap Anda bisa menolong Yan Cui. Shuyun, bagaimanapun juga mereka dulu klien besar Jiang Yichen. Kalau kita ambil kekacauan ini, apa kita tidak akan ikut kena masalah? Direktur Zhang, Anda terlalu berlebihan. Yan Cui adalah korban. Sebagai tim profesional, sudah seharusnya kami membantu menyelesaikan masalah Anda. Direktur Shen memang berjiwa besar, pantas saja bisa meraih peringkat 4A tertinggi. Selama Anda bersedia menerima kami, syarat apapun akan kami setujui. Jangan ditunda lagi. Waktu adalah reputasi. Ambil semua berkasnya, kita langsung rapat. Direktur Lee, divisi humas kalian sekarang juga buat draft pernyataan resmi, akui kelalaian dalam pemeriksaan, minta maaf dengan tulus, dan jangan lempar tanggung jawab. Baik, Direktur Shen, saya akan segera revisi sekarang. Lalu, tarik semua materi yang melanggar hak cipta dari seluruh platform. Pengacara Wang, segera hubungi kuasa hukum penulis aslinya. Sampaikan permintaan maaf dengan sungguh-sungguh dan usahakan penyelesaian damai. Direktur Zhang, besok pukul 10 pagi adakan konferensi pers. Anda harus hadir sendiri. Selain minta maaf, umumkan juga saat itu juga pembentukan dana perlindungan karya orisinal sebesar 10 juta yuan, khusus untuk mendukung desainer independen yang haknya dilanggar. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk membalikan keadaan. Saya ikut semua arahan Anda, Direktur Shen. Terima kasih. Janganlah, naik. Pernyataan resmi Yan Cui sudah tersebar kemana-mana. Langkah Yan Cui kali ini benar-benar berkelas. Bukan cuma tidak lempar tanggung jawab, tapi juga mengeluarkan 10 juta untuk melindungi karya orisinal. Melihat langkah mereka kali ini, saya langsung mau pesan buat mendukung. Bukan cuma opini publik membaik, penjualan kemarin juga sudah mulai bangkit dari titik terendah dan kembali ke 3 besar daftar terlaris. Direktur Shen, Anda benar-benar penyelamat Yan Cui. Direktur Shen, penanganan kasus Yan Cui ini benar-benar luar biasa. Posisi Anda sebagai nomor 1 di industri ini sekarang benar-benar kokoh. Selamat, Direktur Shen. Anda menang lagi dalam pertarungan hidup mati. Shen Shuyun, aku tidak akan melepaskanmu. Jiang Yichen, berani-beraninya kamu mengelabui kami dengan barang rongsokan seperti ini. Direktur Wang, ini cuma salah paham. Kode inti kami masih dalam tahap optimalisasi. Beri saya 3 hari lagi. Saya pasti kasih Anda solusi yang memuaskan. 3 hari? 1 hari saja. Saya tidak bisa menunggu. Putus kontrak sekarang juga. Direktur Jiang, gawat. Singtu Capital menarik pendanaan lanjutan. Jiang Yichen, apa yang ingin kamu lakukan? Satpam, cepat ke sini. Shen Shuyun, ini ulahmu kan? Kamu yang menyuap pihak modal untuk menjatuhkanku, ya? Aku tidak punya waktu luang sebanyak itu untuk menjebak orang yang sudah di ujung jalan. Jangan pura-pura suci di sini. Kita sama-sama orang satu industri. Memangnya kamu harus membasmi sampai habis? Aku cuma ingin menang. Apa salahku? Jiang Yichen, dulu waktu kamu pakai cara-cara kotor itu, pernah terpikir memberi kami jalan hidup. Kreativitas yang benar-benar menyentuh hati orang tidak pernah lahir dari beberapa baris kode dingin yang dirangkai begitu saja. Sentuhan manusia dalam tim kami tidak akan bisa dipelajari AI bahkan sampai beberapa generasi pun. Kamu sampai jatuh seperti hari ini sepenuhnya, karena ulahmu sendiri. Jaga dirimu baik-baik. Semua ini uang pinjaman yang kupinjam dari bank. Pergi, tawari gaji 3 kali lipat plus saham, bajak semua ibu-ibu dari Shiguang Creative itu untukku. Direktur Jiang, kita sudah sampai di titik begini. Apa sekalian saja bajak Shen Shuyun juga? Tidak, aku mau mengosongkan seluruh timnya. Biar dia jadi jenderal tanpa pasukan. Shen Shuyue, bukankah kamu paling percaya pada beberapa orang itu? Aku akan membuatmu merasakan pahitnya dikhianati. Shuyun, tebak deh. Jiang Yichen malah menawariku gaji bulanan 100.000. Aduh, seumur hidup aku belum pernah lihat kontrak sebesar ini. Itu belum seberapa. Asistennya menawariku posisi direktur desain, ditambah gaji tahunan 3 kali lipat. Punya kalian itu masih belum ada apa-apanya. Direktur Jiang sendiri menelepon dan memintaku jadi wakil presiden. Wakil presiden? Memangnya hebat? Asistennya bilang aku bisa langsung jadi partner bahkan diberi saham. Aku juga terima. Isi pesannya sopan dan sungguh-sungguh sekali. Bilang aku ini bakat operasional langka yang sulit ditemukan. Kelihatannya kita para ibu-ibu ini di mata Presiden Direktur Jiang lumayan berharga juga ya.
Kalau semua saudari tua kita dibajak ke sana, nanti Shuyun tidak punya orang lagi. Jadi, bagaimana pikiran kalian? Kok sekarang semua orang jadi incaran, tapi tak ada satupun yang tergoda? Itu kan gaji tahunan jutaan. Sudahlah, sekalipun Jiang Yichen membakar uang itu lalu memberikannya padaku, aku juga tetap merasa sial menerimanya. Benar. Kami juga tidak bodoh ngapain jadi direktur di kapal bobrok yang sebentar lagi tenggelam. Kak Shuyun, nilai kami sekarang sudah beda. Sebagai bos, kamu harus kasih kami kenaikan gaji dong. Naik. Setelah masa sibuk ini selesai, semua karyawan naik gaji. Aku mau melaporkan Shiguang Kreatif atas plagiarisme. Shen Shuyun itu penipu tulen. Semuanya lihat baik-baik. Flash disk di tangan saya ini. Proposal perencanaan budaya Sulam Siang itu jelas-jelas kami dari planet traffic yang susun selama 3 bulan, tapi malah dicuri dan dipakai oleh Shen Shuyao. Dia mencuri jerih payah saya. Dia juga mau memaksa saya sampai ke jalan buntu. Omong kosong! Satam! Satam mana? Usir dia turun sekarang! Saya tidak mau turun. Kalau hari ini wajah asli Shen Shuyue belum dibongkar, Sampai sekarang pun kamu masih mau membalikan benar dan salah demi membalik keadaan? Kamu ini memang belum menyerah sebelum kena batunya. asal data proyek ini diubah, tanpa ada yang tahu, uangnya jadi milik kita. Terus terang saja, anak magang bernama Xiao Zhang, itu adalah orang dalam yang saya sisipkan dengan bayaran $50. Saya bukan cuma mencuri naskah aslinya, saya juga menghapus bersih semua cadangan di server kalian. Ini hasil rekayasa. Ini buatan AI. Kamu sedang menjebak saya. Bukan cuma soal fitnah ini, hutang darah dari 3 tahun lalu juga sudah waktunya dihitung hari ini. Jiang Yichen, 3 tahun lalu kamu mencuri kode inti dan ide kreatif saya, lalu malah menuduh saya melanggar hak cipta sampai perusahaan saya bangkrut. Selama 3 tahun saya bersembunyi ke sana kemari seperti tikus. Zhao Qiang, kakakmu, kenapa bisa ada di sini? Untung ada presiden Lu yang membantu saya mengumpulkan semua bukti pencurian waktu itu. Semuanya lihat, buktinya tak terbantahkan. Sampah masyarakat yang tak punya batas moral dan bejat seperti ini sama sekali tak boleh dibiarkan tetap ada di industri kita. Atas nama panitia dan asosiasi, saya resmi mengumumkan keanggotaan Jiang Yichen dicabut permanen dan dia diblokir seumur hidup dari seluruh industri. Cepat pergi, rumah saya tidak akan saya sewakan pada penipu sepertimu. Bawa sial. Bos, minta 1 botol air mineral. Kamu bukannya si Jiang Yichen si tukang plagiat yang masuk TV itu? Benar dia. Biang kerok industri yang bikin orang bangkrut dan menipu pakai AI palsu itu. Bajingan. Orang sepertimu masih punya muka buat keluar dan bikin malu diri sendiri? Bukan saya. Kalian salah orang. Saya bukan. Presiden Shen, kami adalah merek kue bulan legendaris yang sudah berdiri ratusan tahun. Tolong pastikan proyek kampanye penuh. Festival pertengahan musim gugur tahun depan diserahkan kepada Anda. Soal harga silakan tentukan. Kami dari toko obat tradisional di bawah tong rentang. Kami bersedia bayar lunas di muka, asalkan Presiden Shen mau meninjau positioning kami secara langsung. Semuanya jangan buru-buru. Kami sudah melihat kesungguhan kalian. Silakan daftar dan ambil nomor antrian dulu di ruang resepsionis. Presiden Shen, ini rancangan saya untuk putaran baru skema persetujuan CAP. Bagian ini kamu yang tambahkan. Iya, dulu saya pikir industri periklanan itu dunianya anak muda. Tapi selama lebih dari setengah tahun ini, melihat Anda, melihat Bibi Wang, Kak Sun dan yang lain, saya jadi benar-benar paham. Yang benar-benar berharga itu bukan teknologi yang serba wah, melainkan pengalaman yang terasah oleh waktu dan pemahaman terhadap sifat manusia. Para veteran yang disingkirkan perusahaan besar, karena usia itulah justru tulang punggung terkuat industri ini. Hah, lakukan saja seperti yang kamu bilang. Tone merek ini tidak pas. Semua kopi lama yang menjual narasi pengorbanan menyedihkan, itu rombak total dan tulis ulang. Sebelum jam 3 sore, serahkan versi outline yang baru. Baik, Direktur Wang. Rombak total, tulis ulang, jam 3 sore. Bukan, Direktur Wang. Ini formulir lamaran magang saya. Kalau mau masuk, boleh. Tapi di tempat saya tidak ada yang boleh makan gaji buta. Kalau mau bertahan, mulai dari anak magang. Saya jamin, tugasnya akan selesai. Pak, lemari buku itu angkat ke atas dulu. Hati-hati ya. Kakakmu itu Bu Wang yang dulu bersih-bersih lorong di sini? Iya, saya. Saya sudah beli apartemen di lantai 12. Mulai sekarang kita jadi tetangga. Mana mungkin? Bukannya kamu cuma petugas kebersihan? Ibu saya sekarang direktur di perusahaan besar. Rumah ini dibeli dari hasil kerja keras ibu saya sendiri. Ya ampun. Dari ibu tukang sapu jadi direktur perusahaan besar. Ini benar-benar drama inspiratif versi nyata. Direktur Wang, ternyata hebat sekali tapi tak kelihatan. Kalau ada waktu, nanti sering-sering main ke rumah ya. Bu, lihat deh dia. Akhirnya, dengan kedua tangan saya sendiri, saya merebut kembali harga diri yang paling layak saya miliki. Coba lihat slot rekomendasi /screen platform kami untuk quartal ini. Soal harga masih bisa kita bicarakan lagi. Direktur Zhang, saya sudah lihat laporan tingkat konversi kalian bulan lalu.
Trafiknya mengandung angka palsu lebih dari 20%. Dengan data seperti ini, kamu mau minta anggaran level S dari saya. Direktur Zhang. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Direktur Wu, ini mungkin cuma salah paham. Saya cuma melihat data. Entah kalian turunkan lagi harganya 30 poin, atau kontrak 15 juta ini langsung saya kasih ke kompetitor kalian. Direktur Wu, Anda mau tanda tangani bagaimanapun, kami ikut. Aduh, istriku pulang. Cepat, cepat cuci tangan, ayo makan. Hari ini aku sengaja ke pasar beli iga kesukaanmu. Sudah kurebus 2 jam penuh. Kamu sudah kerja keras, sayang. Hari ini capek sekali di kantor, ya? Usaha kamu yang rugi itu sudah ditutup belum? Sudah. Istriku, dulu aku memang brengsek. Sekarang aku sudah berubah, kita jangan cerai ya. Kalau aku berani menyakiti kamu lagi, biar aku disambar petir dan mati mengenaskan. Aku bisa maafin kamu, tapi aku bilang dari awal, semua harta di rumah ini, termasuk rumah, mobil, dan tabungan, semuanya harus dialihkan atas namaku. Ini uang untuk cicilan rumah dan mobil bulan depan. Sisanya untuk biaya hidup sehari-hari di rumah. Istriku, apapun yang kamu bilang, aku turuti. Aku janji akan kutepati. Aku pasti tidak akan membiarkan kamu dan anak kita menderita lagi. Istriku, sepupuku menikah bulan depan. Menurutmu kita kasih uang amplop berapa yang pas? Waktu bisnismu rugi dulu, sepupumu itu malah kaburnya paling jauh dibanding siapapun. Kasih 200 saja. Mau diterima syukur? Enggak juga terserah. Iya, benar kata istriku. Kasih saja $200. Kekuatan ekonomi menentukan posisi di keluarga. Akhirnya aku jadi penopang utama keluarga ini yang sesungguhnya. Peraih penghargaan tertinggi desain komunikasi visual tahun ini adalah Ibu Sun Xiaoyan. Dengan goresan paling sederhana, beliau membangkitkan resonansi budaya di lubuk hati tak terhitung banyaknya orang. Terima kasih semuanya. Nona, saya mohon. Saya benar-benar teman lama Direktur Sun. Maaf Pak, jadwal Direktur Sun sudah penuh sampai tahun depan. Tanpa janji, benar-benar tidak bisa bertemu. Xiaoyan! Bukan. Direktur Sun, Master Sun. Ho, kamu ada urusan mencariku. Direktur Sun, dulu saya benar-benar buta. Saya punya mata tapi tidak tahu siapa orang hebat di depan saya. Saya pantas mati, saya bukan manusia. Restoran saya sekarang rugi ratusan ribu sebulan. Sampai gaji koki pun sudah tidak sanggup dibayar. Saya dengar sekarang Anda sudah jadi desainer papan atas. Tolong bantu desain ulang papan nama restoran saya, berapapun biayanya akan saya bayar. Aku bisa bantu desain untukmu, tapi aku cuma ambil biaya pokok. Biaya pokok? Direktur Sun, Anda tidak sedang bercanda dengan saya kan? Bukan soal kamu bisa bayar berapa, tapi soal aku mau mengerjakannya atau tidak. Pulang saja dan tunggu. Toko makanmu tidak akan bangkrut. Ini, penghasilan setengah bulan ini lebih banyak daripada 6 bulan terakhir. Master Sun, ini tanda terima kasih kecil dari saya. Anda harus menerimanya. Kebaikan Anda yang sebesar ini, seumur hidup pun saya jadi sapi dan kuda tetap tak akan sanggup membalasnya. Amplop merahnya tidak usah. Ingat, mulai sekarang, perlakukan pegawai-pegawaimu dengan lebih baik. Aku sudah lama bukan lagi tukang cuci piring yang bisa diinjak-injak orang dan harus menunduk demi beberapa ratus yuan. Sekarang aku adalah desainer papan atas yang memegang kendali atas nasibku sendiri. Kenapa biaya promosi proyek ini naik 2 poin percentage dibanding kuartal lalu? Sekalipun selisihnya cuma 1 sen, sumbernya tetap harus kalian telusuri. Baik, Direktur Tian, kami akan segera cek ulang. Direktur Tian, bekerja sama dengan Anda membuat perusahaan kami sangat tenang. Anda sekarang ini benar-benar dianggap dewa rezeki oleh seluruh industri. Anda terlalu memuji. Kami hanya menjaga batas dasar profesional saja. Langit punya mata. Memalsukan pembukuan dan makan uang haram, cepat atau lambat, akhirnya memang begini. Waduh, Pak Tian, apartemen luas begini pasti harganya jutaan ya? Jelas dong. Mejuan kami sekarang eksekutif di perusahaan besar direktur keuangan. Rumah ini dia beli lunas, khusus menjemput kami berdua supaya bisa menikmati hidup. Benar-benar sukses ya. Dulu siapa yang bilang perempuan umur 30-an itu tidak punya masa depan? Lihat saja Mejuan. Nah, itu baru bagus. Ayah, ibu, makan buah dulu. Aduh, ini dipotong sendiri sama Mejuan. Akhirnya, dengan pembukuan yang bersih dan jujur, aku bisa memberikan orang tuaku rasa percaya diri untuk hidup dengan kepala tegak dan untuk diriku sendiri.
Ini pelunasan untuk produk viral yang ketiga. Bu, aku pulang. Hari ini di pasar, ada udang segar yang baru diangkat. Aku masakan udang tumis untuk ibu. Bukannya hari ini kamu piket di studio? Kok sempat belanja sayur? Hari ini aku sudah selesai menginventaris semua gudang. Bos Shen lihat kerjaku bagus, jadi beliau khusus mengizinkan aku pulang 2 jam lebih awal, supaya bisa pulang menemani ibu makan enak. Nak, dalam 2 tahun ini, IP yang ibu luncurkan meledak berturut-turut. Utang judimu yang 500.000 itu sudah ibu lunasi sekaligus semuanya. Mulai hari ini, kita tidak berutang 1 sen pun pada siapa-siapa lagi. Bu, maaf. Dulu aku memang bajingan. Hati nuraniku tertutup, sampai hampir bikin ibu mati terdesak. Cepat bangun, lantainya dingin. Anak bodoh, semuanya sudah berlalu. Asal kamu mau hidup yang benar dan sungguh-sungguh, ibu mempertaruhkan nyawa tua ini pun rela. Bu, tenang saja. Sekarang tiap hari aku berjuang bareng semua orang, dan kurasa beginilah seharusnya manusia hidup. Mulai sekarang aku pasti akan berbakti pada ibu dengan baik. Inilah musim panas yang benar-benar jadi milikku. Hari ini saya resmi mengumumkan bahwa Wang Guifang, Sun Xiaoyan, Wu Xiufang, Tian Meijuan, dan Qin Huimin masing-masing akan mendapatkan kenaikan menjadi 5% saham awal perusahaan. Selain itu, selama setahun terakhir, Zhou Yushuan dengan kemampuan koordinasi proyeknya yang luar biasa, berkali-kali berhasil menyelesaikan krisis humas darurat di saat-saat krusial. Setelah disetujui bulat oleh Dewan Direksi, Zhou Yushuan resmi diangkat sebagai Direktur Departemen Koordinasi Grup. Terima kasih Presiden Shen. Terima kasih atas kepercayaan para mitra sekalian. Saya pasti tidak akan mengecewakan kalian semua. Presiden Shen, apartemen 3 kamar yang Anda minati ini hanya 10 menit jalan kaki dari perusahaan Anda. Sirkulasi udaranya bagus dari utara ke selatan, dan pencahayaannya sangat bagus. Tata ruangnya memang bagus. Perjanjian 3 tahunnya sebentar lagi habis. Presiden Shen, kalau tidak ada masalah, bagaimana kalau kita tanda tangan kontraknya di sini saja? Presiden Shen, ada apa dengan Anda? Saya pikir-pikir lagi. Baik, Presiden Shen. Silakan dipertimbangkan pelan-pelan. Tidak buru-buru. Presiden Shen, apakah ada bagian yang membuat Anda kurang puas? Unit ini benar-benar laris. Kalau Anda tidak tanda tangan sekarang, sore nanti bisa saja sudah dipesan orang lain. Maaf, saya tidak jadi tanda tangan. Presiden Shen, Anda. Maksud Anda apa? Rumahnya memang bagus, tapi tiba-tiba saya sadar. Saya sudah punya rumah yang tidak ingin saya tinggalkan. Kamu pulang. Cuci tangan dulu ya. Masakannya baru saja selesai. Makan selagi hangat. Hari ini ada hari spesial ya. Masak sampai sebanyak ini. Gak ada apa-apa. Cuma lihat akhir-akhir ini kamu terlalu capek kerja. Jadi aku mau bikinin yang bergizi buat kamu. Shuyun, besok adalah hari berakhirnya perjanjian 3 tahun kita. Awalnya aku kira cukup. Asal diam-diam tetap ada di belakangmu. Tapi ternyata aku tidak bisa. Shuyun, bisakah kita memperpanjang perjanjian ini seumur hidup? Baik. Selamat sore, para mahasiswa. Sebelum berdiri di podium ini, saya mendengar banyak orang membicarakan saya di belakang. Mereka bilang saya adalah keajaiban wirausaha di usia matang. Sebuah legenda yang inspiratif. Tahun ini usia saya sudah 53 tahun. Dan sebelum mendirikan Shiguang Creative pada usia 48 tahun, saya pernah menjadi ibu rumah tangga penuh selama 6 tahun. Selama 6 tahun itu, hidup saya hanya berkutat di dapur dan mengurus anak. Saat saya ingin kembali ke dunia kerja, mereka menunjuk-nunjuk saya dan berkata, "Kamu sudah tua, kamu ketinggalan zaman, kamu sudah tidak bernilai lagi di era ini." Tapi, hari ini saya berdiri di sini. Untuk memakai pengalaman saya, selama 5 tahun ini memberitahu semua orang. Usia tidak pernah menjadi naskah buangan di dunia kerja. Usia adalah lencana pengalaman paling berharga yang diberikan waktu kepada kita. Di antara kalian,
Banyak yang takut baru lulus langsung menganggur, takut digantikan AI. Tapi ingatlah, teknologi bisa terus diperbarui, alat bisa terus diganti. Tetapi pemahaman tentang kemanusiaan, kepekaan terhadap hangatnya kehidupan, dan kegigihan untuk tidak menyerah itu tidak akan bisa digantikan oleh mesin apapun. Di dunia ini, yang benar-benar bisa mengalahkanmu. Hanya hatimu sendiri yang memilih menyerah. Terima kasih kepada Presiden Shen atas pidatonya yang luar biasa. Atas nama sekolah, saya resmi menganugerahkan gelar Profesor Kehormatan Sekolah ini kepada Ibu Shen Shuying. Di sini tidak ada batas merah usia 35 tahun di dunia kerja, yang ada hanya insan periklanan yang semangatnya menyala lagi. Saya, Shen Shuyun, berjanji. Asal kalian mau belajar, Shiguang Creative akan mengajari kalian sampai tuntas secara gratis. Lihat, inti utamanya ada di sini. Ya, begitu. Pelan-pelan saja. Inti penempatan media adalah menjangkau benak pengguna dengan tepat. Selamat, kalian resmi lulus. Dalam beberapa tahun terakhir, seluruh industri kita terjebak dalam kegilaan yang tidak sehat. Kita mati-matian mengejar yang serba mudah, tapi dengan kejam menutup pintu bagi para tulang punggung yang berpengalaman, matang, dan dapat diandalkan. Hari ini, di sini, kita bersama-sama meluncurkan seruan industri untuk menolak diskriminasi usia. Ini bukan pencitraan, melainkan upaya penyelamatan diri bagi industri ini. Mengejar yang serba mudah secara membabi buta hanya akan berujung pada runtuhnya kualitas dan kacaunya manajemen. Hari ini, saya, Shen Shuyun, mewakili Shiguang Creative, resmi menyatakan perang terhadap batas usia 35 tahun yang absurd ini. Grup Jincheng sepenuhnya mendukung inisiatif Direktur Shen. Mulai hari ini, semua perusahaan di bawah Jincheng dalam rekrutan hanya akan melihat kemampuan, sama sekali tidak menetapkan batas usia. Wu Yuekwan juga ikut menandatangani. Direktur Shen benar. Pengalamanlah harta yang tak ternilai. Kami juga tanda tangan. Gelas ini saya persembahkan untuk Anda. Terima kasih karena Anda tidak menyerah pada saya. Terima kasih karena Anda telah memberi kami semua sebuah rumah. Shuyun, gelas ini untuk Direktur Shen kita yang paling hebat. Kambe. Bersulang. Sedang memikirkan apa? Dulu aku kira, sejak saat aku diusir dari dunia kerja pada usia 38, dan cuma bisa berkutat di dapur, hidupku sudah dijatuhi hukuman mati. Kamu masih punya dirimu sendiri. Dan juga orang-orang ini. Kalian memang terlahir untuk berdiri di puncak.